Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, wow, makin ganas dan makin panas. Menjelang pelantikan presiden baru yaitu Bapak Prabowo Subianto, nasib Mulyono semakin memprihatinkan. Wow, gokil. Semakin hari Mulyono semakin ditinggal para pendukungnya. Bahkan salah satu kader PDIP Deddy Sitorus juga mengatakan kalau Mulyono sebenarnya telah lama ditinggal pendukungnya dan ini bukan rahasia umum lagi katanya. Wow, gila. Nah guys, inilah bentuk-bentuk wajah murung Mulyono ditinggal para pendukungnya. Oke guys, tanpa lama lagi seperti apa kita mari saksikan. Let's go. Let's go. Baik, saya ingin anggapan dari politisi PDIP Deddy Sitorus. Tanggapan soal apa ini Pak Karni? Tanggapin EG tadi. Kalau lihat judul Mulyono nggak masalah juga ternyata. Ya, Mulyono will be history soon. Jadi mungkin saya mulai dari judul dulu. Tadi apa judulnya itu? Setelah Judulnya revisi Undang-Undang Pilkada kandas, siapa saja yang meninggalkan Jokowi. Ini menurut saya kesadaran yang terlambat. Iya. Kenapa orang meninggalkan Jokowi itu sudah lama? Ya, ketika transformasi Jokowi dari seorang rakyat menjadi seorang raja. Iya. Bagaimana yang digambarkan oleh Bahlil. Pada saat itu sudah terjadi eksodus besar-besaran sebenarnya dari Jokowi. Ya, misalnya dimulai dengan PD Perjuangan, lalu diteruskan dengan banyak sekali kaum terdidik, para profesor, intelektual kampus, para aktivis, itu semua sudah meninggalkan yang namanya Jokowi, yang sekarang hari-hari ini keren dengan sebutan lain. Iya, disebutkan namanya dan Mulyono menurut saya saat itu ini hal ya. yang natural. Tidak saja karena transformasi Jokowi tadi dari seorang rakyat, ya biasa dari pinggir kali di Solo sana, yang kalinya sampai sekarang saya nggak ketemu, itu kemudian menjadi seorang raja yang kata-katanya tidak bisa disanggah. Ya, jadi ini kan transformasi Jokowi, jadi wajar aja kalau banyak yang kemudian meninggalkan. Satu, yang kedua itu memang alamiah, karena gimana pun realitanya presiden yang akan meninggalkan jabatannya itu pasti menjadi bebek lumpuh. Iya, ya. Oh, Ya. bukan bebek goreng Nah, ya. ini kan wajar. Lihat saja semua presiden kita sejak zaman Bung Karno, memang biasanya di akhir-akhir jabatannya itu masih untung nih Jokowi hanya ditinggalkan. Kalau presiden-presiden sebelumnya mengalami nestapa. Bagaimana Bung Karno kemudian dijadikan tahanan rumah, diurus oleh dokter hewan hingga meninggal dunia, itu dialami oleh Bung Karno. Bagaimana Pak Harto kemudian dari begitu sangat berkuasa dalam kondisi sakit di tengah kesendirian di Cendana sana akhirnya meninggal dunia. Iya, iya. Bagaimana kemudian Pak Habibie ditinggalkan rame-rame di gedung MPR dengan tidak dipilih dalam posisi sebagai presiden. Iya, betul. Kan begitu. Betul. Ditolak pertanggungjawabannya. Jadi itu hal yang biasa saja. Ya, Gus Dur juga demikian. Saya ada di istana pada malam kejatuhan Gus Dur itu. Gitu juga. Yang ada di situ kiai-kiai pakai sarung. Bahkan pas pampres pun menghilang dari istana pada waktu itu. Iya, iya. Itu hal yang sejarah Iya. mencatat memang seperti itu. Jadi kalau Pak Jokowi berkeluh kesah sekarang banyak yang ninggalin, ya iya Pak, Bapak mau expired gitu loh. Ya biasa-biasa aja kali gitu kan. Betul, Masih betul. untung nggak ngalami seperti presiden-presiden sebelumnya, jatuh dalam nestapa. Kalau sekarang kan beliau masih berkuasa. Ya bahkan presiden terpilih pun quote and quote masih mikir-mikir nih untuk apa namanya berjauh-jauh atau berbeda. That's reality kan kayak gitu nih. Nah kalau konteksnya kita lihat dalam revisi Undang-Undang Pilkada tadi, ninggalin rame-rame Pak Jokowi, kalau itu rujukannya, saya kira semua partai kemarin di DPR itu meninggalkan Jokowi. Betul. Kan begitu. Iya, iya. Karena Iya. akhirnya tidak korum. Bahkan akhirnya yang mendorong itu juga menarik pasukan dari DPR. Jadi rame-rame sebenarnya semua partai di DPR itu kabur meninggalkan kepentingan Jokowi tanda kutip dalam konteks revisi Undang-Undang Pilkada. Itu kan wajar. Iya, iya, Tapi iya. apakah itu yang dimaksud Pak Jokowi? Gak tahu saya. Karena disampaikan pada pertemuan Nasdem misalnya. Apakah beliau sedang bercanda karena kangen sama Pak Surya Paloh yang biasa datang rame-rame, kan nggak tahu juga. Karena belakangan mungkin Pak Surya Paloh juga jarang ketemu presiden lagi kan. Itu bisa jadi. Nah, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab meninggalkan rame-rame. Tapi inilah, negara sudah memberikan 10 tahun kepada Jokowi. Iya. Untuk menjadi pemimpin tertinggi di Republik ini dengan segala fasilitas, segala sumber dayanya. Betul. Dan kemudian pemilu sudah terjadi. Dalam waktu 2 bulan kita akan punya presiden baru. Ya wajar dong kalau partai-partai yang punya kepentingan itu ya pasti menjauh merapat pada epicentrum baru. Betul. Lebay banget itu. Padahal itu ya, kalau saya ya Bang Karni, saya nggak tahu Bang Karni kan wartawan hukum yang paling senior lah. Dalam konstruksi Mahkamah Konstitusi tidak ada yang namanya guys, jangan lupa konflik komentarnya of interest. guys, buat orang-orang ini guys.
Karena Apalagi dia buat Bang Fahri mengadili norma. Hamzah ya. Kalau Gibran datang ke Mahkamah Konstitusi sebagai Gibran, saya Gibran Raka Buming Raka datang ke Mahkamah Konstitusi mengajukan judicial review atas satu undang-undang yang membatasi saya untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Siapa yang melarang? Siapa yang bilang itu konflik of interest? Memperjuangkan hak kita atas konstitusi bukan konflik of interest. Karena normanya akan berlaku bagi semua orang. Ini dihubungkan dengan Pak Anwar, ya kan? Saya ini kenal Pak Anwar Usman ini, Pak. Nggak ada orang lebih lurus dari Anwar. Wis, benarkah itu? Ini orang Bima. Anda cek rekodnya. Nggak ada orang lebih lurus dari Pak sedunia. Anwar. Benarkah Saya kalau itu ngomong guys? sama Pak Benarkah? Anwar, ngomong ngalor ngidul pakai bahasa daerah tentang daerah kami, ketawa. Tapi begitu kita ngomong perkara, dia melengos. Saya jamin moralnya dari 9 hakim MK itu yang paling benar moralnya itu Anwar. Hanya karena dia menikah dengan adiknya Pak Jokowi jadi rusak moralnya. Iya. Menghakimi cinta namanya ini. Apa urusannya? Gitu. Jadi menurut saya ini akhirnya jadi tangis lah. Biasa itu. Dibuka sama Pak Jimli, bagus Pak Jimli dibuka. Ini orang, saya tahu betul tuh siapa dari 9 hakim itu kader partai politik. Dan selamat dia di situ karena didukung oleh partai politik. Ya, udah mulai jelas lah karena udah disebut bahwa semua melanggar gitu kan. Riamja kan budgetnya gede ya. Iya. Dia kalau mau kritik Bukan orang gede lagi, hebat tapi sekali. gede buangan Tapi dia gitu sendiri ya. nggak mampu jadikan dirinya maupun partainya sesuatu nggak jadi juga gitu loh. Jadi mungkin kayaknya Pak Hari itu hasut banget dengan nanti. Pilpres kemarin gua kasih tahu lagi sama lo ya. Jadi Anies itu ketemu saya nggak mau bicara tentang maju pilpres sebelum berakhir masa jabatan gubernurnya. Itu faktanya banyak. Jadi pakai fakta aja deh. Yang memanfaatkan gaji gubernur untuk maju presiden namanya Jokowi Bari. Jokowi itu 2 tahun jadi gubernur, lalu maju nyapres melawan Prabowo. Ini fakta ya. Lo mau bantah apapun ayo. Jokowi 2014 gubernur, 2014 maju presiden 2 tahun. Hal-hal yang kayak gitu, Bari katakan bahwa Ridwan Kamil adalah orang yang pantas memimpin Jakarta ke depan. Tebet Eco Park mendapat penghargaan internasional 2 kali. Kasih tahu sama gua, taman di mana yang di Bandung yang mendapat penghargaan internasional. Jadi kalau membandingkan Taman Jomblo. Jadi kalau membicara pembandingan orang pakai data, nggak pakai asumsi. Sekali lagi lu bicara tentang kedengkian lo aja kepada Anies. Sekarang mau masuk di Dan satu lagi, ya, saya mau bahas lagi yang katakan Pak Hari tadi. Pada saat Pilpres, Anies tidak bicara partai disandra. Memang tidak, kan konteksnya berbeda. Tapi setelah dicalonkan sebagai Capres, kan semua kita tahu apa yang dihadapi oleh Nasdem. Dan itu kan tersuarakan juga oleh Bang Surya. Tersuarakan juga dengan Caimin yang tiba-tiba dipanggil lagi dengan kasusnya. Kan begitu. Iya, Beda konteks, benar-benar. beda situasi ya. dan harus beda analisis ya. Beda analisa, ini enggak, dia generalisasi, dan generalisasi itu sesungguhnya logika bengkok. Dan yang paling penting saya lihat tadi adalah kualitas bangunan serta kualitas ornamennya yang tidak murahan. Artinya harga bisa murah tapi kualitasnya terjaga. Oke. Ya, Surya Paloh dan Caimin itu akhirnya jadi orang munafik. Tidak ada gunanya untuk Setuju. membangun kembali Saya Indonesia setuju dan banget. memuakkan sebetulnya. Kita menghindari itu. Nasdem ombak-ambingkan prinsip-prinsip dia tentang perubahan. Demikian juga PKB. Maka mulai sekarang kita akan saya akan berkampanye jelek buat PKB dan Nasdem atas dasar etika, bukan atas kebencian pada Pak Surya Paloh atau Caimin, tetapi partai itu nggak bermutu. Demikian juga kalau PDIP lakukan hal yang sama, saya tetap akan dimaki itu. Dimaki dalam arti memberi kritik habis-habisan kan. Ya, Surya Paloh dan Caimin itu akhirnya jadi orang munafik. Itu yang kita benci sebetulnya dari politik kita kan. Iya, tapi ini kan partai mesti siksa. Iya, Anda siksa untuk dapat kekuasaan buat apa? Dia buat nyolong lagi akhirnya. Oke. Saya setuju banget dengan Bang Rocky ya. Saya ogah banget memiliki 2 partai yang barusan itu. Kagak mau lagi, nggak mau lagi, boro-boro deh, nggak mau lagi. Walaupun dibayar ya, saya nggak bakal mau lagi milih partai yang barusan yang 2 itu ya. Ini luar biasa, benar-benar luar biasa ya. Perseteruan antara pendukung Mulyono dengan yang kontra serta yang pro dengan Mulyono ya, memang luar biasa. Nah guys, video reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan bagi yang ingin berkomentar tolong sampaikan kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video ini. Thank you. Thanks for watching.